Kaum muda mewartakan kabar baik melalui media massa. Mewartakan berasal dari kata dasar warta, yang artinya berita atau informasi. Mewartakan berarti menyampaikan kabar kepada orang lain. Kabar dalam konteks Kristiani kita kenal dengan istilah kabar baik. Pewartaan kabar baik merupakan tugas dari setiap anggota gereja berkat baptisan yang telah diterimanya. Pewartaan kabar baik ini tidak terkecuali dilakukan oleh setiap anggota gereja, di antaranya kaum muda. Kaum muda memiliki peluang besar dalam mewartakan kabar baik ini. Kaum muda bisa mewartakan melalui media massa. Saya akan menjelaskan kepada kita bagaimana pandangan gereja serta apa saja yang termasuk di dalam media massa itu, sehingga kaum muda pun bisa mewartakan melalui media massa. Berikut adalah pandangan gereja terhadap pemakaian media massa dalam pewartaan. Dari dokumen Konsili Vatikan II, terutama dalam dekret Intermirifica atau upaya-upaya komunikasi sosial, di sana mengajak umat Katolik untuk memanfaatkan media dalam mewartakan keselamatan serta memakai media tersebut dengan tepat. Hal ini mau menunjukkan kepada kita bahwa gereja sangat mendukung positif penggunaan media dalam pewartaan, terutama yang dilakukan oleh kaum muda. Selanjutnya, gereja juga mendukung pewartaan dengan memakai media ini dapat kita lihat dalam Evangelii Nuntiandi, di mana di sana bahwa tugas pewartaan karya keselamatan harus dapat dikomunikasikan sesuai zamannya. Artinya, apa yang telah disediakan oleh zaman, kita sebagai pewarta, terutama kaum muda, haruslah mampu memanfaatkan media-media yang telah disediakan oleh zamannya. Sehingga umat Katolik pun tidak hanya tertinggal di dalam zaman tersebut, tetapi dapat mengikuti perkembangan zaman yang terus-menerus melakukan perubahan setiap tahunnya. Pembahasan tentang pewartaan ini tidak lain dan tidak lari dari pewartaan tentang kabar baik. Lantas apa itu kabar baik? Kabar baik dalam terjemahan lain sering disebut sebagai kabar kesukaan, berita kesukaan, atau kabar gembira. Di dalam bahasa Yunani terdapat kata evangelion yang berarti kabar baik. Kabar baik dalam konteks Kristiani merujuk atau menunjuk kepada pewartaan tentang kerajaan Allah yang membuat setiap hati pendengar merasakan kesukaan terbesar. Kabar baik ini dalam hakikat Kristiani merupakan kabar yang harus diwartakan oleh orang-orang Kristen atau pada umumnya adalah orang Katolik. Selanjutnya, sebelum kita mewartakan melalui media massa tersebut, terlebih dahulu kita harus mengerti apa itu media massa. Media massa merupakan sarana atau alat yang dipakai untuk menyampaikan informasi kepada khalayak ramai sehingga dapat diterima secara cepat dan dapat diakses oleh orang lain secara cepat dan menyeluruh. Saat ini, pewartaan tak hanya bisa dilakukan di balik mimbar atau kita mengumpulkan sekian banyak orang untuk mendengarkan khotbah kita. Dunia yang semakin berkembang dan dengan berbagai pesatnya perkembangan teknologi memberikan gambaran kepada kita bahwa umat Katolik tidak harus tinggal di tempat. Umat Katolik harus bisa mewartakan melalui media yang ada saat ini. Pewartaan kita pun diarahkan berdasarkan zaman yang tersedia. Dewasa ini, pewartaan dapat kita lakukan dengan membuat website rohani, Facebook rohani. Dengan demikian, kita membantu orang untuk melihat kedalaman dari ajaran-ajaran Yesus Kristus tersebut. Dan hal ini pula dapat disaksikan oleh banyak orang serta dapat diakses secara cepat. Sehingga pewartaan kita pun didengar, ditanggapi, dan dilihat oleh semua orang. Sehingga dengan demikian, umat Katolik pun
terlibat dalam perkembangan zaman tersebut. Berikut akan saya paparkan apa saja peranan media massa dalam pewartaan kabar baik tersebut. Yang pertama, menjadi sarana pewartaan gereja. Kedua, membantu gereja dalam menyampaikan misi keselamatan secara cepat. Pembahasan selanjutnya adalah tantangan bagi kita kaum muda dalam mewartakan kabar baik melalui media massa tersebut. Yang pertama adalah biasanya apa yang dilihat, didengar, dan dibaca tidak diolah secara mendalam, tidak ditelaah, tidak disimak, sehingga apa yang didengar berlalu begitu saja, apa yang dilihat berlalu begitu saja, dan dibaca hanya sampai di situ saja. Selanjutnya, kadang-kadang apa yang disampaikan di dalam media massa itu tidak sesuai dengan karakteristik atau karakter dari individu sang pemberi informasi. Maka cara orang Kristiani dalam menghadapi tantangan yang sedemikian besar tersebut adalah dengan hadir di dunia maya dengan ditandai oleh kejujuran dan ketulusan, terbuka, serta bertanggung jawab terhadap informasi yang disampaikan atau kabar baik yang disampaikan, serta memberikan rasa hormat kepada sesamanya. Di sini, setiap hal yang diciptakan memiliki tujuan masing-masing, dan pada dasarnya segala sesuatu tersebut diciptakan untuk tujuan yang baik pula. Media massa merupakan salah satu teknologi yang diciptakan untuk mempermudah orang lain dalam menerima informasi atau berita. Kecanggihan dari media ini telah menarik sekian banyak pengguna. Hal ini harus menjadi lahan yang subur bagi kita orang Katolik, terutama kaum muda dalam mewartakan kabar baik. Ada beribu, berjuta, bahkan semua orang menghabiskan waktunya berjam-jam hanya untuk melihat layar monitor. Jadi, di sini kita umat Katolik, khususnya kaum muda, diajak untuk mewartakan kabar baik tersebut, sebab kita telah diberi beban di pundak bahwa kita telah menerima baptisan, sehingga baptisan tersebut harus kita pertanggungjawabkan melalui pewartaan yang kita lakukan. Demikian penjelasan tentang kaum muda mewartakan melalui media massa. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Shalom.